Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, Hyundai Trajet, mobil MPV dari Korea yang hadir di Indonesia sekitar tahun 2000-an waktu itu. Dan sebenarnya dia adalah rival atau punya kompetitor Toyota Kijang Innova. Dan dia juga satu platform dengan saudaranya sendiri dari Korea, yaitu Kia Carnival. Nah, apakah dia lebih baik dari Innova? Lebih nyaman juga? Seperti apa mobilnya? Simak videonya sampai selesai. Hyundai Trajet GL8 tahun 2006. Yang saya bilang tadi, Hyundai Trajet MPV medium dari Korea yang setahu saya dia hadir di Indonesia pada tahun 2000 pertama kali keluarnya. Kemudian hanya ada seri GLS dan itu masih CBU atau completely built up, diimpor langsung dari Korea. Dia ada dua pilihan mesin, 2000 cc 4 silinder seperti yang ada di samping saya dan 2700 cc V6 yang lebih bertenaga. Baru di sekitar tahun 2003 kayaknya kalau nggak salah itu hadir di Indonesia, tapi dengan sudah di CKD atau dirakit lokal di Indonesia karena banyaknya permintaan. Jadi Hyundai Indonesia merakit secara lokal. Nah sebentar, ada mobil lewat, bentar ya. Oke, sorry karena ya jalannya agak kecil, jadi wajar lah ya di perumahan. Nah oke, saya lanjutkan tadi. Dirakit lokal di Indonesia itu oleh Hyundai Motor Indonesia tahun 2003. Nah sejak itu juga setahu saya, setelah CKD itu 2700 cc sudah nggak ada lagi, hanya hadir dengan mesin 4 silinder 2000 cc karena yang 2700 cc V6 memang kurang laku di pasaran. Mungkin bahan bakarnya terlalu boros ya, juga peminatnya juga jarang. Nah di 1 tahun kemudian sekitar 2004 barulah keluar yang seri GL8. Nah sejak seingat saya waktu itu, sejak dirakit lokal itu keluar lagi varian GL8, GL7 dan juga seri XG. Nah bentar ya, oke, saya lanjut lagi, sorry jalannya agak rame. Nah setahu saya setelah di CKD atau rakit lokal itu serinya ada lagi seri GL8 seperti yang ada di samping saya, GL7 dan varian tertingginya itu kalau nggak salah seri XG, itu yang paling lengkap dan paling mewah. Kemudian di 2006 dia itu ada faceliftnya sebenarnya di tahun 2006 dan terakhir produksi sekitar 2008-2009 sudah discontinue. Ya sejak itu ya sudah nggak hadir lagi di Indonesia karena ternyata tambah sedikit lagi kalah pamor sama Toyota Kijang Innova. Dan kalau secara bentuk dia ya memang MPV banget, hampir-hampir kayak van kalau di luar negeri gitu ya. Dia mobil keluarga, kemudian bodinya bongsor, kelihatan kayak tebel, dia wide gitu, kemudian besar, lebar. Dimensinya hampir sama dengan Kijang Innova, sekitar 4,7 meter panjangnya. Kemudian kalau lampu depan itu sudah proyektor, dan untuk lampu pendeknya, lampu jauhnya masih multi reflektor biasa, tapi belum LED ya, juga belum HID biasa. Lampu senya ada di samping. Nah di bawah itu ada fog lampnya, tapi kayaknya dia fog lampnya bukan bawaan aslinya atau pasangan sendiri, karena setahu saya yang GL8 itu memang dari barunya nggak ada fog lampnya. Dan langsung aja kita lihat mesinnya, tuh mobilnya gede kan, kacanya aja ngeblok besar banget gitu. Kita lihat mesinnya. Iya, kap mesinnya berat juga tuh, dan sudah ada peredamnya juga. Kualitasnya emang bener-bener nggak kaleng-kaleng. Aduh panas mesinnya. Oh sorry. Nah yang sejak 2006 facelift seperti yang ada di samping saya itu teknologi mesinnya sudah menggunakan CVVT. Jadi dia nggak hanya DOHC biasa, tapi katupnya sudah variabel.
Kalau di Toyota dan Daihatsu itu mungkin VVTi ya. Dan dia 2000 cc 4 silinder, tenaganya itu bisa menghasilkan 140 PS dengan torsi 184 Nm. Dan dia mesinnya transversal, jadi penggeraknya roda depan, serta mesin itu terkenal dengan mesin yang ya kuat ya, karena memang terbukti pemiliknya itu jarang sekali punya masalah atau trouble di mesinnya. Dan transmisinya ada dua, itu ada yang matic 4 speed dan juga seperti yang ada di samping saya itu manual 5 speed. Dan pastinya larinya sih mungkin mirip-mirip dengan Kijang Innova ya, yang bensin, karena tenaganya juga sedikit lebih besar daripada Innova bensin. Nanti akan kita lihat bagaimana performa mesinnya pada saat kita bawa jalan. Ya, di bagian samping tuh kelihatan gede banget kan, dimensinya tuh panjang, mirip-mirip dengan Innova bensin, dan tuh panjangnya tuh sekitar 4,7 meteran, dan bentuknya itu tebel, gede, dan dia juga ya MPV pada masanya ya waktu itu. Dia cuma desainnya Korea, kalau Innova kan Jepang banget. Dan di itu handle pintunya udah model tarik, jadi udah mewah pada masanya. Dan dia itu ada roof railnya juga, kemudian antenanya itu masih ditarik biasa gitu, belum pakai short pole atau apa segala macam. Cuman bedanya kalau yang CBU antenanya tuh nggak di situ, tapi di jendela kiri paling belakang itu nempel, jadi printed glass antena kayak Innova tipe V. Kemudian spionnya juga gede, dan spionnya itu yang saya suka nggak nempel di pilar A-nya, tapi langsung ada tangkainya sendiri dari pintunya. Dan dia sudah electric mirror tapi belum retractable ya. Dan itunya bannya itu ring 15 dengan profil ban 205 70 R15, dan rem depan belakangnya sudah cakram, udah disc brake. Cuman setahu saya kalau yang GL8 itu karena varian bukan yang paling atas, dia belum ada safety berupa airbagnya juga, tapi nggak masalah. Dan itu velg aslinya, dan itu emblemnya si VVT katup variabelnya yang setelah facelift. Dan untuk GL8 itu memang, atau yang setelah facelift itu memang tersedia dengan dua warna seperti yang saya bahas, itu hitam dan bawahnya itu warna grey abu-abu. Pintunya dong, lihat, berat, tebel, platnya bodinya juga nggak kaleng-kaleng, tebel juga. Dan langsung aja kita pindah bagian belakang. Bagian belakang Hyundai Trajet. Nah, itu dia. Tuh kalau desainnya, nah itu memang dari depan, samping, belakang itu kelihatannya bodinya tebel, besar, bantet gitu ya, dan mantap juga kayaknya, sebuah mobil keluarga beneran gitu, kayak van yang kayak tadi saya bilang. Dan di atas itu ada spoiler, ada washer wipernya, kemudian di situ ada third brake lamp, lampu rem yang di dalam, kemudian wiper belakang, dan sudah ada defoggernya, pemanas kaca belakang. Di situ logo Hyundai-nya. Nah, itu tulisan Hyundai-nya memang emblemnya beberapa udah ada yang lepas. Di situ ada Trajet, dan di situ sebenarnya itu ada tulisan GL8. Nanti ya biar di footage saja biar jelas. Dan dia memang belum ada sensor parkir dan lain macam sebagainya, cuman lampu belakangnya itu memang setelah facelift seperti terkesan aftermarket. Jadi dia kayak bukan LED, tapi pemancarnya, sinarnya itu seperti LED gitu. Nah, kita lihat aja bagasinya seperti apa. Nah, kalau bangku paling belakang ditegakkan, itu dia masih bisa bawa koper ukuran kecil, itu masih bisa, atau galon aqua, air mineral itu ya 3 mungkin masih sisa juga ya. Dan spare tire-nya atau ban serepnya itu di situ, nanti diputer dia akan turun karena ban serepnya itu letaknya ada di bawah situ. Nah, dan sayangnya itu joknya itu nggak bisa dilipat, bisa dilipat tapi tuasnya agak rusak gitu, jadi dia memang agak berat. Nah, daripada lama-lama langsung aja kita bahas bagian dalamnya, karena pasti ruang kabinnya akan lebih lega. Ya, di bagian tengah, bangku baris tengah. Nah, sorry cuacanya panas banget ya, sampai keringetan tuh rasanya. Oke, jadi space-nya itu sangat besar, dan untuk tinggi saya 170 cm, itu legroom-nya masih gede, masih luas. Headroom-nya juga sangat memadai, itu banyak banget sisanya. Dan itu hand grip-nya itu tuh dia sebenarnya nggak retract-nya tapi fleksibel gitu ya, nggak ngelipet gitu ya. Dan itu ada
lampunya itu ada 1 2 3 4 sampai ke belakang situ juga, tapi memang belum LED. Dan apa namanya, joknya itu sebenarnya dia bisa di reclining, tapi memang nggak bisa di sliding setahu saya ya, belum bisa di sliding, tapi ada armrestnya di situ. Nah itu cuman memang ketutup sama cover joknya mungkin yang, nah itu mungkin jarang dipakai sama yang punya mobil. Yang pastinya ada seat beltnya itu 3 titik di kanan kiri, kemudian yang seat beltnya tengah tuh harusnya ada 2 titik ya, apa masih di bawah situ ya. Dan dia flat floor, jadi kalau mau duduk di tengah itu nggak keganggu gundukan atau tonjolan yang ada di tengah, tapi rasanya juga kurang nikmat karena lebih enak tuh ada di pinggir-pinggir, walaupun headrestnya juga ada 3 lengkap dan semuanya adjustable. Nah kemudian di pintunya itu bahannya tuh, nah itu bahan plastik keras, tapi ada bahan fabriknya juga kayak bludru, jadi halus, dan ada asbaknya di situ. Kemudian ada power window, tapi nggak ada cup holder sama sekali ya, baik di tengah, di door trim itu adanya cuma tempat penyimpanan atau door pocket yang kecil. Nah apa saya coba duduk di bangku baris belakang seperti apa rasanya. Oke, saya mau coba duduk di bangku baris belakang, dan itu joknya tengah itu pelipatannya one touch tumble, jadi cuma 1 kali aja. Dan oke. Nah, bentar. Ya, jadi di belakang pun space-nya juga masih lega. Itu, nah itu kalau dilihat itu lutut saya masih longgar banyak, kemudian headroomnya juga ya agak lumayan sih. Memang tidak selega yang duduk di tengah, tapi di belakang pun ada armrestnya. Nah itu kalau perjalanan jauh pastinya enak rasanya. Kemudian untuk headrestnya sendiri adjustable dan ada 3, jadi memang bener-bener the real MPV ya kalau saya bilang, jadi nyaman banget. Dan di situ memang untuk bangku baris belakangnya yang GL8 belum ada seat beltnya, tapi di situ ada cup holder dan itu ada tempat penyimpanan. AC double blowernya itu di tengah nggak ada, adanya di belakang tuh, sama switchnya juga ada di situ. Dan apa namanya itu ada hand gripnya juga, enak loh rasanya. Kalau buat perjalanan jauh pasti rasanya nyaman, dan joknya itu bisa di reclining juga. Langsung aja kita duduk bangku baris depan. Ya di bangku baris depan, gila panas banget sampai 37 derajat Celcius, jendela sampai saya buka tuh. Oke, langsung aja. Untuk desain dashboardnya, untuk mobil pada masanya zaman dulu ya jelas mewah ya, karena dia bahannya memang masih plastik keras. Tapi di situ tuh gede, kayak ada beberapa tempat penyimpanan, di situ ada batasnya juga, jadi biar barangnya nggak kegeser-geser gitu kan. Kemudian tempat dogboxnya sendiri, tempat penyimpanannya ada 2. Yang atas dia juga ada cup holdernya, tapi memang nggak besar sih. Nah segede itu. Apa namanya, apar yang kecil. Kemudian apar penting ya kalau di mobil, jadi jangan lupa pakai. Yang bawah itu air mineral yang kemasan gede, ya mungkin 1 bisa sih, nggak yang gede-gede banget. Cuman kalau di tengah memang nggak ada tempat penyimpanannya atau cup holdernya. Cup holder itu hanya ada di door trim tuh, kanan kiri sama door pocket tempat penyimpanan. Nah untuk di tengah itu ada tombol hazard, kemudian kisi AC. Pengaturan AC-nya bisa dibilang lengkap, karena ada speed fan, temperatur, dan arah semburan AC-nya lengkap. Ada pemanas kaca depan dan juga belakang, jadi ada defogger dan defrosternya juga, serta itu untuk air circulation-nya, dan itu untuk mengaktifkan AC belakang nyala apa enggaknya. Di situ juga ada loh tempat nyimpannya tuh, HP bisa tuh disimpan di situ. Nah kan, susah lebih. Ya, nggak segede HP yang Pro Max sih, tapi ya bisa sih. Nah, kalau yang di bawah itu, itu ada asbak, yang disitunya ada power outlet 12 volt atau colokan korek. Padahal power outletnya di bawah juga ada lagi, jadi ada 2. Kalau ngecas biar nggak rebutan sama pasangan, jadi masih bisa musyawarah untuk mufakat. Nah, karena di situnya ada cup holder lagi itu. Nah, itu 2, dan itu ya bisa dibilang walk through cabin ya. Situ biarpun ada apa namanya, rem tangannya juga masih mechanical, transmisinya manual. Kalau yang matic, transmisinya itu tuasnya ada di steering column, jadi macam L300, cuman L300 kan manual. Nah, itu yang maticnya. Kemudian kalau di apa namanya, situnya ada,
Nah itu untuk tilt setirnya, tapi tuasnya itu ada pernya. Nah itu, tapi dia hanya bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik ya. Dan itu wipernya bisa intermittent. Canggih loh, lengkap. Itu lampunya, ada fog lampnya. Nah speedometernya itu klasternya cukup besar, jadi sangat jelas bisa dilihat. Kemudian ada indikator door warningnya. Kemudian kalau kita kontak, nah itu kita nyalakan aja mesinnya sekalian ya. Ngangkat mesinnya aja berat ya, kayak starter Mercy Boxer rasanya. Dan itu masih analog. Nah di odometernya itu kalau yang sudah facelift digital, kalau yang sebelum facelift itu dia pakai analog. Kemudian di situ temperatur mesin sama petunjuk bahan bakar, dan tombol tripnya, tombol MID selectnya itu bukan ada di speedometer kayak mobil-mobil lainnya, tapi ada di situ. Tuh, di situ tuh tulisannya trip. Jadi kalau dipencet tuh bisa, nah jam, kemudian trip, kemudian nah itu suhu temperatur luarnya 37 derajat Celcius, emang panas banget. Dan sisa jarak berkendara, udah itu aja sama odometernya. Oke, nah itu buat buka kap mesin. Kemudian power window autonya cuma di driver aja, yang lainnya belum. Kemudian window lock, central lock, electric mirror standar sih, belum ada retractable-nya. Langsung aja kita bawa jalan mobilnya sambil merasakan bagaimana panasnya kota Semarang bersama Hyundai Trajet. Mengendarai Hyundai Trajet GL8 ya, memang dia sama seperti kalau kita lihat di depan ya, mobilnya itu luas, dalamnya gede, rasa nyetirnya juga percaya diri karena dia itu commanding banget, tinggi. Sebenarnya itu itu ya, memang belum ada head adjusternya sih. Oh iya, cuma sliding sama reclining aja joknya. Tapi joknya sendiri juga cukup menyangga badan kita dengan baik untuk side supportnya. Kemudian empuk juga, selain suspensinya empuk, joknya itu juga empuk. Tuh, mentul-mentul rasanya, tebel gitu ya. Kemudian posisi nyetirnya sih mirip-mirip Kijang Innova ya, kakinya nggak begitu selonjoran tapi commanding gitu. Setirnya juga dipegang itu rasanya nyaman, empuk. Nah tuh. Kemudian lihat dashboardnya itu gede, percaya diri. Kap mesinnya nggak kelihatan sama sekali tapi, dan posisi nyetirnya sendiri ya cukup ergonomis, biarpun setirnya hanya bisa di setting tilt. Tapi untuk pilar A-nya itu memang agak tebel, tapi untuk blind spotnya masih minim karena dia ada kaca segitiganya kecil di situ. Dan selain posisi nyetirnya commanding, visibilitasnya juga sangat jelas karena kacanya itu gede-gede, melihat ke segala arah, depan, samping, belakang, itu sangat jelas kelihatannya. Nggak ada masalah untuk posisi nyetir dan pandangan kita keluar. Dan untuk suspensinya itu saya sama videografer saya dari tadi bilang nyaman banget, empuk, bisa dibilang lebih nyaman daripada Kijang Innova. Atau kalau yang punya Trajet bisa tulis di kolom komentar di bawah, sampaikan pendapatnya juga. Kalau menurut saya, karena saya sendiri juga pernah pakai Innova yang dulu, yang generasi pertama, yang ribbon juga, itu Trajet suspensinya lebih nyaman. Mungkin karena dia penggerak roda depan apa gimana ya. Dan sasisnya juga nggak leather frame. Dan ya memang untuk body rollnya sih masih ada, tapi cuma dikit. Tuh, ada tapi nggak ngaruh banget. Cuman kalau untuk suspensi nyaman, body roll dikit, nah itu tadi pasti ya ada kekurangannya juga. Kadang di jalan-jalan, ada motor, di jalan-jalan tertentu dia itu agak, mungkin nggak semua Trajet atau cuma mobil yang saya coba ya, kalau pas ngayun itu agak mentok, jadi agak bunyi duk gitu rasanya. Tapi kalau Trajet yang lain saya juga nggak tahu. Seingat saya Trajet teman saya dulu juga gitu, cuma dia yang matic gitu. Nah
kalau di habis polisi tidur kita ngeremnya kurang pelan atau jalannya agak rusak, kita agak kenceng gitu, agak kerasa duk gitu rasanya. Dan untuk kekedapan kabinnya sendiri sangat kedap, tuh motor lewat hampir nggak kedenger. Jadi peredaman kabinnya dari road noise, suara lalu lintas di luar juga kedap. Kemudian road noise-nya, suara perputaran roda ke aspal sama sekali nggak kedengar tuh. Padahal saya jalan 50-60-an, nggak kedengeran dari dalam. Mesinnya itu kedengeran tapi nggak meraung. Ya mungkin kalau nggak meraung berbisik kali ya. Jadi tipis-tipis banget gitu. Wah, ada hardtop keren tuh. Wah, jadi salah fokus kan. Jadi suara mesinnya itu kayak berbisik aja. Itu pun kalau kita pasti pas RPM-nya sudah di atas 3000 RPM. Dan iya enak sekali. Memang benar-benar mobil yang dirancang untuk sebuah kenyamanan kalau kita pas bawa anggota keluarga. Dan bagaimana dengan performa mesinnya setelah lampu merah, kita akan coba. Oke, langsung aja kita coba performa mesinnya. Jalan depan pas lagi sepi, jalan 40, 2500 rpm, gas. Ya, jadi ya oke. Jadi sebenarnya karakter mesinnya itu ya sama kayak Innova bensin kali ya. Torsinya bawah itu kurang narik atau kurang nendang karena baru di putaran tengah sampai ke atas. Tapi saya dulu sudah pernah nyoba yang Trajet yang Matic ya. Itu di putaran atas kalau udah lari kenceng ya kenceng dia. Di kecepatan tinggi 100 ke atas gitu enak rasanya. Mobilnya pun rasanya anteng, stabil. Cuma di bawahnya kalau buat nyalip-nyalip, akselerasi itu emang kurang karena biasanya memang mobil yang dirancang untuk kenyamanan atau untuk keluarga itu memang tenaganya bawah itu atau torsi bawahnya memang agak kurang berasa supaya lebih merasa nyaman. Kalau drivernya nyetir biar gasnya diinjek spontan juga nggak bikin kaget atau nyentak gitu ya. Tapi lumayan lah kalau untuk mobil-mobil 2000 cc, beratnya juga segede, dimensinya juga sebesar Hyundai Trajet. Dan untuk injek koplingnya itu rasanya kayak injek Innova. Dari tadi saya banding sama Innova karena rasanya tidak hampir sama. Koplingnya pun beratnya hampir sama kayak Innova, mirip-mirip juga. Pindah giginya juga enak. Feel-nya tuh kerasa banget. Dan apa namanya? Kalau rasa remnya itu memang dia belum ABS ya, belum ABS, EBD, airbag pun juga belum ada karena baru ada itu di seri paling atas yang SG. Kalau yang udah facelift, GL7 sama GL8 belum ada. Tapi remnya lumayan lah. Remnya itu kalau kita injek dikit, dia juga nurunnya dikit. Baru kalau kita injek agak dalam, dia lebih pakem lagi. Jadi lebih menyesuaikan sebagaimana injakan kaki kita, gitu aja sih. Nah itu agak berat juga, gigi 3 agak nanjak gitu, rasanya agak berat. Tapi kalau udah kenceng ya kenceng gitu. Nah karakter mesinnya kurang lebih seperti itulah. Bukan, mungkin banyak orang bilang lemot ya, tapi bagi saya sih nggak yang lemot-lemot banget kok, nggak yang lemotnya kerasa banget, cuma agak kurang aja di tarikan bawahnya. Remnya enak. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya di dalam kota itu kalau ya dari di situ kan nggak ada MID-nya ya, tapi kalau dari sumber yang saya baca kemudian dari pemiliknya, dalam kota itu sekitar 100, kalau di Semarang ya karena jalannya nggak macet banget itu sekitar 19 masih dapat loh. Kadang kalau jalannya lancar itu 110, kalau di luar kota ya paling bisa lebih dapat banyak lagi gitu. Dan buat saya sih Hyundai Trajet mobil keluarga yang ya kalau kita pengen Innova tapi harganya nggak, masih kemahalan gitu ya, mungkin Trajet masih enak. Lewat di jalan Sorbeton loh, hampir nggak kerasa, kamera aja hampir nggak getar. Ya oke. Jadi setelah saya pakai Hyundai Trajet ya lumayan lah seharian buat jalan-jalan, biarpun kondisinya cuaca memang lagi panas-panasnya ya. Oke, jadi kalau kita menginginkan atau Anda ya menginginkan mobil keluarga yang nyaman, kemudian kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng, bodinya aja tebal banget tuh. Nah tuh, kemudian kualitas berkendaranya juga enak, nyaman,
posisi mengemudinya juga commanding, jadi kita percaya diri di jalan. Bisa bawa 8 orang penumpang karena ada yang GL8, ada juga yang GL7 ya. GL7 itu dia captain seat cuma bisa 7 orang. Dan apa namanya, untuk apalagi harganya sendiri sudah di bawahnya Kijang Innova, mungkin lebih dari setengahnya Kijang Innova di tahun yang sama, tapi kualitasnya juga pastinya juga nggak kaleng-kaleng lah itu mobil. Itu Hyundai Trajet rasanya bisa jadi pilihan ya, atau salah satu referensi untuk dijadikan pilihan. Kemudian untuk beban pajaknya, nah itu sebentar saya lihat dulu, saya tadi belum ngecek pajaknya itu ya, sorry, jadi tadi udah saya lihat pajaknya, dia plat AG, pajaknya itu PKB-nya plus biaya yang lain yang ada di STNK sebesar 2,5 juta rupiah. Ya wajar lah ya untuk mobil di tahun 2006 gitu ya, dan dia 2000 cc. Oke, mungkin sekian video dari saya tentang Hyundai Trajet GL8 tahun 2006. Bentar, ada banyak motor lewat, bentar. Ya, oke, sekian video dari saya tentang Hyundai Trajet GL8 tahun 2006. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya, dan share pengalaman Anda yang punya Hyundai Trajet atau yang pernah punya di kolom komentar di bawah. Sampaikan aja seperti apa rasanya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya.